Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramdan Wahyudi, 2019-2139, Ekonomi Syariah 4. Di sini saya akan menanggapi atau menambahkan video dari Bapak Abdul Wadud Nafis yang berjudul tentang perekonomian tiga sektor. Pengertian sistem perekonomian tiga sektor. Sistem perekonomian tiga sektor dari sektor-sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional, diantaranya pungutan pajak akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengeluaran ke atas konsumsi rumah tangga, dan pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan. Dalam hal tersebut akan menaikkan pembelanjaan agregat. Sektor rumah tangga. Rumah tangga adalah sebuah kesatuan yang terdiri atas suami, istri, anak, atau anggota keluarga lain yang merupakan anggota masyarakat dan potensial alam. Yang kedua yaitu sektor perusahaan. Perusahaan adalah organisasi yang bergerak di segala bidang bisnis. Perusahaan merupakan salah satu pelaku ekonomi yang sangat potensial. Ada 3 unsur dalam perusahaan. Yang pertama yaitu pengusaha. Yang kedua perusahaan, dan yang ketiga badan usaha. Yang ketiga yaitu sektor pemerintah. Fungsi utama pemerintah adalah mengendalikan perekonomian untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Dalam perekonomian, tiga sektor pemerintah bertindak sebagai pembuat dan pengatur kebijakan masyarakat dan bisnis. Selain itu, ada juga hubungan rumah tangga dengan perusahaan. Perusahaan atau rumah tangga produsen berperan untuk membuat barang atau jasa. Untuk melakukan perannya, maka perusahaan membutuhkan berbagai faktor produksi yang dapat diperolehnya dari rumah tangga. Ada pula hubungan pemerintah dengan rumah tangga dan perusahaan. Pemerintah menjalankan salah satu perannya yaitu sebagai produsen dengan menghasilkan barang dan jasa melalui BUM seperti Pertamina, PLN, dan sebagainya. Produk yang dihasilkan pemerintah dikonsumsi oleh rumah tangga dan perusahaan. Produk atau barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah misalnya minyak, listrik, gas, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Karena pemerintah telah menghasilkan produk yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun perusahaan, maka pemerintah berhak untuk mendapatkan penghasilan atau pendapatan maupun menarik pajak dari perusahaan dan rumah tangga. Semua pendapatan atau penghasilan yang didapatkan pemerintah di antaranya dikeluarkan untuk membayar para pegawai negeri, misalnya membayar gaji polisi, membayar gaji guru, dokter, dan sebagainya. Pendapatan pemerintah juga digunakan untuk memberi subsidi kepada rumah tangga maupun perusahaan. Ada pula aliran pendapatan dan syarat-syarat keseimbangan. Aliran pendapatan dan pengeluaran. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian akan menimbulkan 3 jenis aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. 3 jenis aliran yang baru tersebut adalah: yang pertama, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Yang kedua, pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Yang ketiga, aliran pendapatan dari sektor pemerintah. Sektor rumah tangga. Pembayaran oleh sektor perusahaan sekarang dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, pembayaran kepada sektor rumah tangga sebagai pendapatan kepada faktor-faktor produksi, dan yang kedua, pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah. Pendapatan yang diterima rumah tangga sekarang berasal dari dua sumber, yaitu yang pertama, dari pembayaran gaji dan upah, sewa, bunga, dan utang oleh perusahaan. Yang kedua, dari pembayaran gaji dan upah oleh pemerintah. Syarat keseimbangan. Keseimbangan disebut
juga dalam rumus, yaitu Y sama dengan AE atau Y sama dengan C plus I plus G, yang dimana Y tersebut adalah penawaran agregat, AE adalah pengeluaran agregat, C konsumsi rumah tangga, I investasi perusahaan, G pengeluaran pemerintah membeli barang dan jasa. Dan terdapat juga jenis-jenis pajak. Yang pertama, pajak objektif. Pajak yang dikenal berdasarkan aktivitas ekonomi para wajib pajak misalnya APBN dikenakan kepada mereka yang membeli barang dan jasa kena pajak. Yang kedua, pajak subjektif. Pajak yang dipungut dengan melihat kemampuan wajib pajak. Misalnya pendapatan, jika pendapatan makin besar maka beban pajaknya makin besar. Yang ketiga, pajak langsung. Jika pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak, maka pajak yang secara langsung dipungut dari orang yang berkewajiban untuk membayar pajak. Yang keempat yaitu pajak tak langsung. Pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain. Yang menanggung beban pajak tersebut adalah para konsumen. Contohnya impor. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.